Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Ketemu lagi dengan Kak Ujun di sini. Hari ini kita akan belajar fikih, melanjutkan materi yang kemarin. Sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu ya, agar belajar online kita lancar dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku dan alat tulisnya. Melanjutkan bab kemarin, hari ini kakak akan membahas tentang sholat qashar dan jamak qashar. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah pelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami yang pertama yaitu pengertian sholat qashar, yang kedua syarat diperbolehkannya sholat qashar, yang ketiga dasar hukum sholat qashar, yang keempat pengertian jamak qashar. Jadi sholat jamak dan sholat qashar itu bisa digabungkan. Jadi kalau kemarin kita bahas sholat jamak saja, hari ini kita bahas sholat qashar, dan yang terakhir ada yang namanya sholat jamak qashar seperti itu. Lalu yang kelima, kriteria sholat jamak qashar. Apa saja sih kriteria sholat jamak qashar itu? Apakah ada takdim dan takhir atau bagaimana? Nanti kita bahas ya. Dan yang terakhir, bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar. Disimak baik-baik ya. Untuk memudahkan pembelajaran kita hari ini, teman-teman bisa simak. Jadi di sini ada peta konsep tentang sholat jamak dan sholat qashar. Jadi ada tiga ya, istilahnya ada jamak, lalu ada sholat qashar, lalu digabungkan sholat jamak dan qashar seperti itu. Baik, yang pertama yaitu pengertian sholat qashar. Mengqashar sholat adalah memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang jumlahnya ada 4 menjadi 2 rakaat. Jadi diringkas. Ayo, apa saja sholat fardu yang 4 rakaat? Duhur, asar, dan isya. Berarti subuh sama maghrib nggak boleh kak? Nggak boleh diqashar. Kalau maghrib itu tetap maksudnya disempurnakan rakaatnya seperti itu. Sholat fardu yang dapat diqashar meliputi sholat duhur, asar, dan sholat isya. Sedangkan mengqashar sholat maghrib dan subuh tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, lalu apa saja syarat diperbolehkannya sholat qashar? Tidak semua berpergian atau perjalanan itu mengakibatkan hukum bolehnya mengqashar sholat. Sama halnya seperti sholat jamak kemarin ya. Bukan hanya pada saat hujan saja, misalkan kalian boleh menjamak. Nah, dengan ketentuan kalian misalkan sholat jamaknya itu di masjid, nah itu boleh. Tapi kalau misalkan di rumah masing-masing itu nggak boleh sholat jamak gitu ya. Diperbolehkan mengqashar sholat jika terpenuhi syarat-syarat berikut. Syarat yang pertama yaitu tujuan bepergian untuk keperluan yang wajib, disunahkan atau diperbolehkan atau mubah. Jadi syarat pertama itu kalau teman-teman mau melaksanakan sholat qashar, terus teman-teman pergi nih, udah niat mau sholat qashar nanti di jalan. Perginya ini harus ada hukumnya juga, dalam artian apakah ini mengunjungi sanak saudara, itu kan baik ya tujuannya. Apakah ini untuk dakwah, misalkan teman-teman seorang pendakwah misalkan kayak gitu, atau tujuan lain yang hukumnya itu adalah wajib, sunnah, atau boleh. Tapi kalau misalkan teman-teman pergi untuk perjalanan itu untuk maksiat, misalkan untuk mencuri barang orang lain di tempat lain seperti itu nggak boleh mengqashar sholat gitu ya, itu nggak boleh. Syarat yang pertama itu, jadi tujuan bepergiannya itu ada hukum wajib, sunnah, atau bolehnya. Nah, salah satunya tadi, misalkan teman-teman pergi bersilaturahmi ke rumah saudara, seperti itu. Nah, untuk jarak tempuhnya, di sini bepergian itu adalah 48 mil
Hashimiyah. Nah, ini pada saat dinasti Umayyah menggunakan ukuran seperti ini. Nah, lalu bagaimana jika dihitung dengan waktu? Nah, waktunya itu jarak tempuh diperkirakan memakan waktu sehari semalam. Misalkan dalam perjalanan teman-teman itu makan waktu yang lama, satu hari selama satu hari gitu ya. Nah, teman-teman boleh mengqashar sholat seperti itu. Itu syarat yang kedua. Namun ada beberapa pendapat tentang jarak tempuh dalam hitungan modern saat ini. Yang pertama itu jaraknya 80,64 km atau 80 kilo lebih 640 meter atau 88,74 km atau 96 km atau juga 94,5 meter. Nah, untuk pendapat mayoritas ulama, kebanyakan ulama itu berpendapat bahwa jarak tempuhnya itu sekitar 120 km. Ini jarak tempuh minimalnya Kak ya, katakan minimalnya segitu. Kira-kira jaraknya itu dari Jakarta kemana Kak? Kalau dilihat dari Google Map, kemarin Kakak cek itu dari Jakarta ke Bandung gitu, atau dari Jakarta ke Surabaya. Nah, itu kan memakan waktu yang cukup lama. Lalu bagaimana kalau misalkan jarak tempuhnya itu ternyata bisa ditempuh, bisa disingkat seperti itu, karena kan sekarang ada tol ya, ada jalan tol yang mana mungkin 1-2 jam kita sudah sampai. Nah, maka kalau misalkan kita melaksanakan sholat qashar bagaimana Kak? Itu bisa dipertanyakan lagi. Maka teman-teman nggak perlu tuh sholat qashar. Mungkin teman-teman bisa melaksanakan sholat seperti biasanya, duhur 4 rakaat, nggak usah diringkas seperti itu. Nah, lalu untuk syarat diperbolehkannya sholat qashar yang ketiga yaitu hukum boleh mengqashar sholat ketika telah keluar dari wilayah administratif. Dalam artian misalkan gini, teman-teman tinggalnya di Jakarta Barat. Nah, keluar wilayah Jakarta Barat nih administrasinya, keluar misalkan ke Jakarta Selatan atau mungkin Bandung atau yang lainnya. Nah, itu boleh, sudah termasuk hukum bolehnya mengqashar sholat. Lalu yang keempat, sholat yang diqashar bukan sholat yang status hutang atau qadha, tetapi harus sholat pada waktunya. Maksudnya ada, misalkan gini, teman-teman pergi, tapi teman-teman masih punya hutang sholat, misalkan kayak gitu, terus teman-teman mau qashar sholat, itu nggak boleh, nggak diperbolehkan ya. Jadi sholat qasharnya itu sholat yang memang lanjutan, dalam artian bukan hutang, seperti itu. Untuk syarat selanjutnya yang kelima yaitu berniat mengqashar sholat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat harus tetap terjaga hingga selesainya sholat. Jadi pada saat teman-teman melaksanakan sholat qashar, niatnya itu dibaca pada saat takbiratul ihram. Sama seperti sholat biasa ya. Jadi kita membaca Allahu Akbar, dalam hati kita niat seperti itu. Jadi coba dipelajarin ya teman-teman ya, belajar untuk membaca niat di dalam hati, lalu mengucapkan takbiratul ihram dengan mengucapkan lewat lisan. Ketika di tengah ragu apakah qashar atau sholat sempurna, maka wajib menyempurnakan sholatnya dengan tidak perlu membatalkan lebih dahulu. Misalkan di tengah-tengah teman-teman ragu, aku mau qashar sholat atau enggak ya. Jadi teman-teman bisa menyempurnakan sholatnya. Yang awalnya niatnya itu mengqashar sholat, tapi di tengah-tengah teman-teman ragu, teman-teman harus menyempurnakan sholatnya. Misalkan teman-teman sholat qashar duhur, niatnya qashar, tapi di tengah-tengah bingung, ragu gitu. Jadi harus disempurnakan saja. Jadi 4 rakaat, jangan 2 rakaat. Lalu bagaimana untuk niatnya? Coba teman-teman simak ya, kakak bacakan niatnya. Contoh niat sholat duhur dengan qashar. Usolli fardhu duhri maksuratin lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat mengerjakan sholat duhur dengan mengqashar hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, lalu untuk syarat selanjutnya yang keenam yaitu jika dilaksanakan secara berjamaah, dianjurkan tidak bermakmum kepada imam yang sholat tanpa qashar. Dalam artian begini, misalkan teman-teman mau qashar sholat, tapi teman-teman mau jamaah nih, teman-teman harus mastiin dulu apakah imamnya ini sedang mengqashar sholat juga, ataukah sedang sholat yang sempurna, dalam artian nggak diringkas seperti itu. Jadi harus hati-hati gitu ya. Kalau misalkan bisa sendiri, ya nggak apa-apa. Jadi sholat qasharnya sendiri. Tapi kalau misalkan berjamaah, teman-teman harus memastikan apakah imamnya ini sedang sholat qashar atau tidak. Jangan-jangan beda niat nih gitu ya. Harus diperhatikan baik-baik.
Nah, lalu untuk syarat selanjutnya yang ketujuh yaitu mengetahui syarat-syarat mengqashar sholat, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi dipastikan lagi teman-teman pada saat ingin mengqashar sholat, teman-teman harus tahu dulu nih syaratnya apa saja sih. Yang pasti berpergian ya, yang pasti berpergian. Lalu tadi harus niat seperti itu. Lalu jangan bermakmum pada imam yang tidak sholat qashar, sama seperti itu. Lalu lihat juga jaraknya, kira-kira jaraknya ini sudah memenuhi syarat untuk sholat qashar tidak, seperti itu harus diperhatikan. Jadi teman-teman apapun itu sebenarnya, apapun itu, kalau teman-teman melaksanakan satu ibadah, teman-teman tidak mengerti ilmunya, maka itu sama halnya sia-sia, seperti itu. Jadi mau teman-teman sholat 1000 rakaat tapi nggak tahu ini mau sholat apa gitu, itu kan amal yang sia-sia seperti itu ya. Jadi teman-teman harus tahu ilmunya dulu, seperti itu. Lalu yang ke-8 yaitu meyakini masih belum sampai tujuan. Bila ragu atau yakin bahwa tempat tujuan telah sampai, hanya belum menemukan alamat pastinya, maka harus menyempurnakan jumlah rakaatnya. Misalkan seperti ini, teman-teman berpergian ke suatu wilayah yang daerahnya itu ternyata sangat pelosok, misalkan gitu. Sedangkan waktu sholatnya itu sudah mepet. Teman-teman boleh mengqashar sholat pada saat itu apabila belum sampai tujuan gitu ya. Misalkan teman-teman pergi ke satu daerah yang memang sangat terpencil sekali, hingga akses jalannya itu sangat sulit untuk dilalui. Nah, teman-teman boleh untuk mengqashar sholat, dilihat dari bagaimana waktunya, seperti itu. Nah, tapi dipastikan lagi ya apakah alamatnya itu sudah benar atau tidak. Nah, ini merupakan satu keringanan untuk kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Lalu yang 9, daerah yang menjadi tempat tujuan itu jelas. Jadi teman-teman pergi ke suatu tempat itu harus jelas dulu. Ini mau pergi kemana nih kita? Jangan-jangan cuman kayak muter-muter doang, terus alasannya aku mau mengqashar sholat dulu karena aku habis berpergian. Tidak seperti itu. Jadi berpergiannya itu harus jelas gitu ya. Harus jelas dulu jarak tempuhnya seperti tadi disyaratkan. Katakan minimal 120 km menurut pendapat ulama, seperti itu ya. Jadi harus dipastikan dulu. Atau teman-teman misalkan keliling kota, muter-muter Jakarta misalkan sampai malam. Kak, tadi kan katanya minimal 1 hari Kak. Nah, tapi kan itu tujuannya nggak jelas, seperti itu ya. Jadi tidak memenuhi syaratnya. Nah, lalu bagaimana untuk dasar hukum sholat qashar ini sendiri? Yang pertama itu ada ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sholat qashar itu diperbolehkan pada saat pertempuran. Nah, ini pada saat zamannya Nabi ya. Dari firman Allah, Quran Surat An-Nisa ayat 101 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwum mubina. Shadaqallahul azim. Artinya, dan apabila kalian bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat kalian. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi pada saat perang itu kan para sahabat itu merasa khawatir ya, takutnya ada serangan musuh dari manapun itu, entah itu dari belakang atau dari depan. Maka di sini sholat qashar itu diperbolehkan pada saat itu, seperti itu. Nah, lalu bagaimana untuk hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang diperbolehkannya atau disebabkannya sholat qashar ini? Apabila bukan karena unsur tidak aman. Kalau tadi karena pertempuran kan berarti nggak nyaman gitu ya, nggak aman dalam artian seperti itu, maka diperbolehkan. Lalu bagaimana jika suatu kondisinya itu sudah aman? Nah, di sini ada hadis Nabi yang menjelaskan dari Ya'la bin Umayyah berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, mengapa kita masih mengqashar sholat padahal kita sudah aman? Umar menjawab, aku pernah menanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menjawab, shadaqatu tasaddaqallahu biha alaikum.
faqbalu shadaqatahu. Artinya, itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka terimalah sedekah darinya. Kalau menurut pribadi kakak, mengqashar sholat itu adalah suatu anugerah, suatu keringanan, suatu hal yang memang sangat-sangat kita syukuri seperti itu. Kita berpergian itu masih diperbolehkan untuk sholat, bahkan meringkasnya itu kan suatu keringanan seperti itu ya. Di sini makanya Umar menjawab, aku pernah menanyakan kepada Rasulullah bahwa itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah kepada kalian, terimalah sedekahnya. Walaupun dalam situasi yang aman, dalam artian seperti itu, kita masih diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Jadi dalam artian bukan hanya pas tidak aman saja atau khawatir saja kita boleh mengqashar sholat, bahkan dalam keadaan aman saja kita boleh, dengan ketentuan dan syarat yang tadi kakak jelaskan, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada hadis Nabi yang menjelaskan tentang Nabi sendiri itu mempraktekkan tentang sholat qashar. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Umar yang mengatakan, "Sahibtu Rasulullah SAW, fakana la yaridu fi safari ala raqatain, wa Aba Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalik." Aku sering menemani Nabi SAW, dan selama perjalanannya beliau melakukan sholat tidak lebih dari 2 rakaat. Begitu pula Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah, di sini menjelaskan bahwa Nabi itu mempraktekkan sholat qashar pada saat perjalanan. Begitupun dengan sahabat-sahabat Nabi, yaitu Umar, Abu Bakar, dan Utsman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Semoga dengan dasar hukum dari sholat qashar ini, teman-teman lebih paham apakah memang benar diperbolehkan ataukah bagaimana sih, apakah Nabi pernah mencontohkan terlebih dahulu sebelum kita mengetahuinya. Nah, seperti itu. Nah, dari ayat dan hadis yang tadi kakak bacakan, dasar hukum bolehnya melaksanakan sholat qashar, hukum boleh karena ada sebab yang melatar belakanginya. Jadi harus ada sebab musababnya. Kenapa sih kamu melaksanakan atau mendirikan sholat qashar? Oh, karena saya berpergian selama beberapa waktu dan itu menempuh jarak yang lama, seperti itu ya. Nah, itu boleh untuk mengqashar sholat. Ketika sedang dalam pertempuran, nah lalu bagaimana? Sebab diperbolehkannya adalah potensi munculnya serangan tiba-tiba dari pihak musuh sehingga menyebabkan rasa was-was, khawatir, dan ketakutan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang sholat jama dan qashar. Untuk pengertiannya, sholat jama dan qashar adalah menggabungkan jama dan qashar dalam satu pelaksanaan sholat. Jadi dalam satu waktu kita boleh mengerjakan jama sekaligus dengan qashar. Nah, contohnya di sini pelaksanaan sholat duhur dan asar yang masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat, tetapi juga dilaksanakan dalam satu waktu, boleh di waktu sholat duhur atau sholat asar. Jadi kalau sholat jama itu kemarin kita ada jama takdim dan jama takhir, yaitu dilaksanakan pada awal waktu atau akhir waktu. Lalu kalau sholat qashar itu kan meringkas 4 rakaat jadi 2. Nah, kita boleh menggabungkannya, sholat jama dan sholat qashar. Jadi boleh melaksanakan sholat jamak qashar takdim di awal waktu dengan meringkas menjadi 2, lalu 2 rakaat lagi. Seperti itu. Nanti untuk bagaimana tata caranya akan kakak bahas. Sampai di sini semoga paham untuk pengertiannya ya. Lalu kita akan masuk kepada kriteria di mana diperbolehkannya sholat jama. Yang pertama, untuk menjawabnya maka harus dipadukan dulu kriteria untuk menyebabkan terjadinya hukum diperbolehkan. Teman-teman bisa simak ya bagian di atas. Yang pertama itu kriterianya, sholatnya itu memiliki 4 rakaat duhur, isya, dan asar. Nah, di sholat qashar boleh melaksanakan, di sholat jama tidak semua, dalam artian maghrib masih boleh ya. Yang kedua, sedang dalam perpergian dengan jarak yang telah disepakati 120 km. Nah, sama-sama memiliki jarak atau pada saat kita bepergian, kita boleh melaksanakan jama, kita boleh melaksanakan sholat qashar. Yang ketiga, berada dalam kondisi hujan deras dengan cuaca dingin dan ekstrim. Pada saat sholat qashar diperbolehkan, sholat jama itu dalam artian merupakan syaratnya juga ya. Dalam artian
kita dipadukan juga nih di sini seperti itu. Kemudian di sini ada keterangan boleh melaksanakan sholat jamak qashar bagi orang yang bepergian dengan jarak kurang dari 120 km. Kalau jamak qashar boleh ya, kurang dari 120 km. Lalu selain itu masing-masing sholat hendak yang di jamak qashar itu adalah yang 4 rakaat. Berarti hanya duhur, asar, dan isya saja. Sholat yang dapat dilaksanakan dengan jamak qashar hanya sholat duhur dan asar dalam keadaan bepergian. Sholat isya itu karena waktunya panjang maka tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat jamak qashar seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita mau meringkas atau melaksanakan sholat maghrib dan isya digabung dalam artian gitu? Boleh menjamak sholat keduanya itu dalam satu pelaksanaan. Tetapi untuk untuk sholat maghrib itu tetap 3, sedangkan sholat isya itu boleh dikurangi atau diringkas, bukan dikurangi ya, tapi diringkas menjadi 2 rakaat. Baik, kita masuk kepada tata cara pelaksanaan sholat jamak qashar. Bagaimana kita mengerjakannya? Yang pertama sama seperti dalam pelaksanaan sholat jamak dan qashar untuk sholat duhur dan asar pada umumnya. Jadi sama halnya seperti kita sholat duhur dan asar pada umumnya. Namun perkara yang membedakan hanya terletak pada niat. Jadi yang membedakan sholat satu dengan sholat yang lainnya itu adalah terletak pada niatnya. Teman-teman sholat duhur, sholat isya, sholat asar juga kan niatnya beda-beda ya. Walaupun gerakannya itu juga sama, bacanya juga sama. Jadi perbedaannya ada pada niatnya. Baik, kita masuk pada niat sholat jamak qashar, sholat duhur dan asar dengan jamak takdim. Yang pertama yaitu berbunyi niatnya usolli fardhu dhuhri qashra majmu'an ma'al asri jamak takdimi makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengqashar sholat duhur yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri kembali lalu berniat mengerjakan sholat asar bersama dengan melaksanakan takbiratul ihram. Nah, di sini niatnya usolli fardul asri qashran majmu'ah ma'a zuhri jam'a takdimi makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengqashar sholat asar yang dijamak dengan sholat duhur dengan jamak takdim sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu niat yang pertama ya teman-teman untuk sholat duhur dan asar. Lalu untuk niat sholat jamak qashar, sholat duhur dan asar dengan jamak takhir yaitu usolli fardhu dhuhri qashra majmu'an ma'al asri jamak takhiri. Jadi yang membedakan takhir dan takdimnya di sini ya teman-teman, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Artinya aku berniat mengqashar sholat duhur dan yang dijamak dengan sholat asar dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah mengucapkan salam dalam rakaat kedua, berdiri kembali dan berniat mengerjakan sholat asar bersama dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Usolli fardul asri qashra majmu'an ma'ad dhuhri jam'a takhiri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Aku berniat mengqashar sholat asar dengan yang dijamak dengan sholat duhur dengan jamak takhir sebagai imam atau makmum hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk niat sholat jamak qashar, sholat duhur dan asar dengan jamak takhir. Terima kasih sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang sudah ada di Classroom dan membaca materi kembali di buku e-book untuk materi fikih selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.